Pernahkah kamu merasa terjebak dalam situasi yang sulit? Ketika segala hal terlihat kacau, dan semua upayamu tampaknya tidak membuahkan hasil? Tapi tahukah kamu, bahwa di balik kekacauan itu, terdapat peluang yang menunggu untuk kamu manfaatkan? Dalam kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana mengenali dan memanfaatkan peluang di tengah kekacauan. Saat menghadapi situasi yang tampak buruk, kita seringkali terjebak dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Penting bagi kita untuk mengubah cara pandang dan strategi yang kita gunakan agar dapat memanfaatkan situasi yang sulit ini menjadi sesuatu yang positif. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan tujuan atau target adalah waktu. Berapa banyak waktu yang kamu miliki akan menentukan jenis pendekatan yang harus kamu ambil. Namun, perlu diingat bahwa waktu yang kita miliki tidak akan pernah cukup, bahkan ketika kita merasa sebaliknya. Oleh karena itu, kita perlu mengubah strategi secepat mungkin ketika metode yang sedang kita gunakan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Namun, perubahan strategi ini bukan berarti kita harus menyerah atau mengubah pendekatan setiap 3 hari. Dalam beberapa kasus, perubahan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pastikan kamu telah memberikan cukup waktu, energi, dan pemikiran untuk sesuatu, serta melakukan beberapa percobaan sebelum memutuskan untuk mengubah metode pendekatan. Sampai usaha yang telah kamu keluarkan sebanding dengan input yang diperlukan, jangan berhenti. Akan ada saat-saat ketika segalanya akan sangat sulit, dan tujuan-tujuanmu tampak menjauh dari diri kamu. Kemampuan kamu untuk menganalisis situasi akan sangat menentukan apakah kamu akan bisa mengidentifikasi masalah yang mungkin ada. Jika selama ini kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama dan mendapatkan hasil yang sama, dalam artian bukan hasil yang kamu inginkan, itu berarti pendekatan kamu tidak tepat. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat, setiap orang berpikir, setidaknya dalam beberapa tingkatan, sebelum melakukan tindakan. Namun, jika kamu terus mendapatkan hasil yang sama, itu berarti pola pikirmu juga sama, dan itulah sebabnya kamu belum berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Inilah sebabnya mengapa kamu harus melakukan apa yang sebenarnya kamu rasa tidak seharusnya dilakukan. Dalam situasi seperti ini, untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Jika selama ini kamu berlawanan dengan nalurimu, maka sebaiknya kamu coba mengikuti naluri tersebut dengan lebih tulus. Jika selama ini kamu mengikuti nalurimu, maka sebaiknya kamu coba melakukan sebaliknya. Kami ambil contoh tentang uang. Misalkan selama ini kamu mencoba untuk menghemat uang dan meminimalkan pengeluaran dengan sangat hati-hati, dan kamu juga sangat takut akan risiko. Jika strategi ini berhasil, tetaplah melakukannya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Namun, jika kamu telah melakukannya dalam waktu yang cukup dan tidak membuat kemajuan keuangan, itu berarti kamu seharusnya melakukan hal yang sebaliknya, mengeluarkan lebih banyak uang dan bersedia mengambil risiko lebih besar. Biasanya, strategi ini berhasil. Jika apa yang kamu lakukan tidak berhasil, cobalah melakukan cara yang sebaliknya. Jika keduanya tidak berhasil, maka kamu dapat menyesuaikan strategi di antara keduanya atau mencoba mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Banyak orang yang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Namun, jika hadiah yang diinginkan sebanding dengan rasa sakit yang dirasakan, lakukanlah. Masalah terbesar yang dimiliki oleh kebanyakan orang adalah mereka menganggap diri mereka sangat pintar, dan karena itu mereka merasa tidak mungkin salah atau membuat kesalahan. Belajarlah menerima ketika langkah-langkahmu kurang sempurna dan bersedia mencoba strategi baru. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah sesuatu akan berhasil adalah dengan melakukannya. Tidak ada jumlah pemikiran yang akan menyelamatkanmu selain harus take action dengan mencobanya. Namun, kamu tidak akan selalu berhasil dalam percobaan pertama, bahkan mungkin tidak pada percobaan kedua. Ketika sesuatu sulit, itu berarti hanya sedikit orang yang mampu mencapainya. Ketika sedikit orang yang mampu mencapai suatu hal, menjadi sangat berharga menjadi salah satu dari sedikit orang yang mencapai hal tersebut. Hal ini berlaku dalam usaha mencapai kekayaan dan kekuasaan, serta dalam studi tentang perilaku manusia, kemampuan untuk bekerja dalam waktu lama, atau disiplin dalam menjaga rutinitas olahraga seumur hidup. Banyak hal yang termasuk dalam kategori tidak mudah dilakukan.
Disinilah terletak peluang dalam kekacauan. Semakin kamu sadar, semakin banyak peluang yang akan kamu dapatkan dan semakin banyak kemenangan yang akan kamu raih. Menginginkan kepastian bahwa sesuatu akan berhasil adalah strategi yang akan membuat kamu kalah. Kamu tidak akan tahu sampai kamu melakukannya. Namun, ketika kamu mencoba dan gagal, kamu belajar bangkit dan mencoba lagi. Jika kamu tidak bersedia mencoba berkali-kali, maka jangan mencoba sekalipun. Ini berarti tujuan tersebut tidak begitu penting bagimu, jadi jangan buang waktumu. Salah satu cara untuk membangun diri kamu dari nol adalah melalui jaringan atau kolega. Kamu bisa bergabung dengan organisasi-organisasi bisnis atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai minat yang sama denganmu. Semakin besar dan bernilai jaringanmu, semakin mudah kamu menemukan jalanmu menuju puncak. Namun, jaringan membutuhkan pemberian nilai, bukan hanya mengambilnya. Dalam menghadapi kekacauan, kamu memiliki kesempatan untuk melihat peluang yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Dalam menetapkan tujuan, pertimbangkan faktor waktu dan bersedia mengubah strategi jika diperlukan. Jangan takut untuk melangkah di luar zona nyaman dan mencoba hal-hal baru. Kesuksesan membutuhkan kerja keras, ketekunan, dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Jangan biarkan kegagalan atau rintangan menghentikan langkahmu, tetapi gunakan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan mencapai hasil yang lebih baik. Demikianlah video tentang bagaimana mengenali dan memanfaatkan peluang di tengah kekacauan untuk kali ini. Terima kasih telah menonton, pastikan like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu agar lebih bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dengan topik-topik menarik lainnya.